anak-anak ibu, apa kabar? Kembali lagi dengan Ibu Friska Sitanggang dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat magnet. Jadi setelah pembelajaran kita nanti dapat memahami bagaimana cara membuat magnet dan mempraktikkan cara membuat magnet. Nah, sekarang kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan. Nah, yang pertama kita memerlukan paku-paku kecil. Nah, di sini Ibu pilihkan paku payung yang berukuran kecil. Lalu kita perlukan magnet buatan ya. Ini Ibu pilihkan magnet bekas dari speaker. Nah, lalu kita perlukan baterai ya, baterai kering. Nah, anak-anak boleh pakai yang lain, boleh yang kecil, boleh yang besar ya. Nah, ini. Lalu kita perlukan jarum ya, jarum pentul, jarum jahit yang kecil. Nah, ini kita pilihkan beberapa. Lalu paku yang ukurannya besar. Nah, inilah alat-alat yang akan kita perlukan, dan satu lagi kita perlukan kawat. Nah, untuk langkah kerjanya mari kita ikuti. Nah, cara yang pertama yang boleh kita lakukan untuk membuat magnet itu yaitu dengan cara menggosokkan ya. Jadi nanti kita gosokkan magnet ke benda magnetis. Jadi kita nanti boleh pilihkan, misalnya Ibu pilihkan penggaris. Nah, jadi magnet itu nanti kita gosokkan secara terarah ke penggaris yang kita sudah sediakan. Nah, kita gosokkan untuk beberapa waktu. Nah, mari kita lihat langkah kerjanya. Nah, cara yang pertama kita bisa lakukan dengan cara menggosok ya. Nah, sekarang magnetnya kita gosokkan ke penggaris besi dengan cara searah. Nah, silakan dilihat ya. Nah, kita lakukan berulang-ulang ya, harus secara searah ya, sampai si penggaris ini nanti memiliki muatan magnet. Ya, kita gosokkan sampai beberapa menit. Nah, kalau kita rasa sudah cukup lama, kita boleh dekatkan ke benda magnetis atau yang kita pilihkan di sini adalah jarum pentul. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Oh ya, ternyata penggaris ini bisa menarik benda magnetis atau jarum pentul yang ada di bawahnya. Nah, berarti dengan cara menggosok kita bisa membuat penggaris besi yang tadi tidak memiliki sifat magnet dapat memiliki sifat magnet. Nah, itu untuk cara yang pertama dengan cara menggosok. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara induksi atau imbas ya. Cara ini boleh kita lakukan dengan cara mendekatkan magnet dengan benda magnetis atau boleh kita buat dengan besi. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Nah, di sini kita pakai tiang ya, Nak. Nah, jadi nanti kita dekatkan. Nah, setelah kita dekatkan mereka, nah di bawah besi itu kita buat benda magnetis. Ya, kita buat paku-paku kecil. Nah, nanti setelah kita tunggu beberapa lama, paku yang ada di bawah besi tadi dapat tertarik oleh si besi tadi. Nah, hal ini disebabkan karena besi telah memiliki sifat magnetik yang didapatkannya dari magnet. Ya, itulah cara induksi atau pengimbasan. Kita cukup mendekatkan saja. Nah, nanti paku itu bisa tertarik oleh besi tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu cara mengimbas atau menginduksi ya, Nak. Nah, cara menginduksi itu kita boleh dekatkan ya, atau kita tempelkan juga boleh magnet dengan paku ya. Paku yang kita pilihkan paku yang besar tadi ukurannya. Nah, lalu kita dekatkan paku. Nah, cara yang selanjutnya yaitu dengan arus. Cara arus listrik ini dilakukan dengan melilitkan kawat tembaga pada paku. Nah, ujung kawat tembaga tersebut kita satukan ke ujung dari baterai. Nah, di bawah paku tersebut kita letakkan benda magnetis. Nah, nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Mari kita praktikkan. Nah, langkah yang pertama kita lilitkan kawat tembaga pada paku. Kita lilitkan dengan teratur ya.
Nah, setelah kita lilit kawatnya, kita rapikan ujung-ujungnya, kita potong agar memudahkan kita untuk melekatkannya nanti pada baterai. Nah, setelah itu kita gabungkan kedua ujung dari kawat tersebut. Nah, setelah itu kita dekatkan paku tadi pada benda magnetis. Nah, kita bisa lihat bahwa benda magnetis itu dapat ditarik. Nah, dari percobaan kita tadi, kita bisa melihat kita dapat membuat magnet dengan sifat sementara dengan cara menggosok, yaitu dengan menggosokkan magnet ke besi secara searah. Yang kedua yaitu dengan cara induksi. Induksi kita lakukan dengan cara mendekatkan magnet pada besi. Nah, di bawah besi itu nanti kita dekatkan benda magnetis lain berupa paku-paku kecil. Nah, kita lihat paku kecil itu nanti akan tertarik oleh paku yang tadi atau besi yang sudah kita dekatkan dengan magnet tadi. Nah, yang ketiga yaitu dengan elektromagnet atau dengan arus listrik. Nah, di sini kita pakai sumber arusnya adalah baterai. Nah, di paku itu kita berikan lilitan kawat tembaga, kita susun dengan rapi. Lalu ujung-ujungnya kawat itu kita satukan dengan kedua utuh baterai tersebut. Nah, kemudian ujung kawat tersebut kita dekatkan pada benda magnetis lainnya. Di sini kita pakai kertas paper kertas ya, atau penjepit kertas. Nah, kita lihat penjepit kertas itu nanti akan menempel di paku yang telah kita lilitkan dengan kawat tadi. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak masih ingat kan kalau tadi kita sudah memperagakan 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi atau mengimbaskan, yang ketiga dengan aliran arus listrik atau kita sebut dengan elektromagnetik. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Bye.